tangan bagi saya. Haleluya. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara, kesaksian yang luar biasa, saudara, dan saya percaya bahwa tadi pada waktu Pak Komisaris kesaksian saya ngecek di Google, saudara. Karena kemarin dia katakan bahwa nama saya ada di Google dan saya cek betul, saudara. Dan jadi dia terbuka sekali. Saya percaya biarlah segala sesuatu yang sudah terjadi, saya percaya Tuhan yang mengizinkan semua terjadi, dan Tuhan mengubahkan hidup seseorang menjadi jauh lebih berarti. Amin. Walaupun harus masuk penjara dulu untuk bisa kembali melayani Tuhan, tapi saya percaya biarlah kita semuanya ini merupakan pelajaran yang indah sekali, agar kita mengasihi dan melayani Tuhan di mana kita dan kondisi apapun kita berada. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara pada hari ini, tapi sebelumnya saya ingin menceritakan tentang sesuatu, saudara. Kami baru kembali dari negeri Belanda karena om dan istri saya dipanggil Tuhan, dan kami seharusnya sudah berangkat dari tanggal 16-17, tapi karena visa baru kelar tanggal 15, dikarenakan karena sekarang kalau mau apply visa Schengen di Belanda, saudara, di kedutaan Belanda, semuanya harus dikirim ke Kuala Lumpur sehingga memakan waktu. Dan sebenarnya kami sudah mendapat tanggal 15 Januari kemarin, sehingga sekitar tanggal 17 kami bisa berangkat hari Minggu, sehingga sampai di sana hari Senin, dan hari Senin sore itu baru dikubur dan sebagainya, saudara, ya. Lalu kemudian kami ternyata nggak bisa dapat karena DHL-nya, DHL-nya itu terlambat datang setengah jam, saudara, sehingga karena hari Jumat semua hutan tutup jam 2 siang. Kalau saya tiba di jam setengah 2 maka kami bisa dapat. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, hari Seninnya kami baru dapat, dan sehingga seminggu kemudian kami baru bisa berangkat, saudara. Dan ternyata di sana dalam keadaan dingin sekali. Dan puji Tuhan, kami berdua kami tidak sakit, cuma hanya saudara bisa bayangkan temperaturnya 8, tetapi karena anginnya begitu dingin sehingga seperti 1 derajat, saudara. Jadi setiap hari seperti demikian, sehingga kami sudah pakai berlapis-lapis dan ya baru hangat begitu, saudara. Nah, yang luar biasanya adalah waktu pulang, saudara. Kami sudah naik pesawat. Pesawat sepanjang jalan dari Amsterdam, Singapura, Jakarta, kami kepanasan karena rupanya temperatur di dalam pesawat itu disesuaikan dengan AC-nya tidak terlalu dingin buat kami, ya, saudara, ya, sehingga jadi panas gitu. Apalagi dari Singapura ke Jakarta di pesawat, saya belum pernah kipasan terus, saudara. Saya kira kipasan karena keringetan semuanya sampai Jakarta, dan saya sebelum sampai rumah saya katakan tolong AC-nya dipasang di rumah sehingga kami tidak kepanasan. Dan akhirnya saya bisa juga hari ini sudah benar-benar sudah tidak kepanasan. Tapi memang waktu kami di Belanda, kami melihat bagaimana sedihnya ketika seseorang ditinggal oleh kekasih hatinya, ya, saudara, sehingga tantenya Ibu Lea yang pernah datang ke sini juga, Ibu Syam, dia begitu seperti linglung dan sedih sekali. Tapi kita berkata bahwa Tuhan belum selesai rencananya. Jadi mari kita ikuti Tuhan, mari kita ikuti rencana Tuhan, dan biarlah itu semuanya berjalan berkaitan sehingga semua menjadi baik. Nah, ya, saya masih agak jet lag memang. Dari pagi saya kalau kami baru tidur, saya udah bangun dari pagi. Jam 4 saya udah bangun, saya tidur lagi setengah 5 saya bangun sampai sekarang, dan saya berharap sampai nanti sore tidak ngantuk begitu, saudara. Tapi saya ingin menceritakan pada kita sekalian, saudara, saya tetap masih mengikuti breaking news yang ada di kota Jakarta, yaitu khususnya tentang cyanida, gitu, saudara, kan? Kopi cyanida, brand kopi cyanida, saudara. Dan saya nggak terlalu jelas, akhirnya ditangkap Jessica, Mirna, dan mungkin ada nama-nama lain yang tidak pernah disebutkan, saudara, ya, yang ada di belakang itu. Kami sempat bicara juga dengan Pak Leo, gimana, saudara. Tetapi yang terang bahwa tren kopi cyanida sekarang sudah sampai kemana-mana, saudara. Ya, jadi orang susah kalau mau ngopi di
Surabaya ditabrak mobil, saudara katanya. Mau ngopi di Jakarta, di Starbucks, di bom, saudara. Mau ngopi di tempat kopi, kasih cyanida. Jadi paling enak ngopi di rumah aja lah, saudara. Ya, saudara, saya dikirimin ini, saya ingin kasih sharing kepada saudara sekalian. Satu ketika seorang istri datang kepada apoteker yang ada di sebelah apotek sebelahnya, karena saya mau beli cyanida. Lalu apotekernya kebingungan bertanya kepada ibu ini, dikarenakan untuk siapa, Bu? Dikarenakan saya mau bunuh suami saya. Dikarenakan untuk bunuh suami. Wah, kita di tetanggaan, Bu, kita nggak bisa seperti itu. Nanti kita berdua ditangkap, ibu sebagai pembeli, saya sebagai penjual, ibu yang meracuni suami, nanti saya juga ditangkap. Tapi kemudian ibu ini berkata, ya bawa foto dikasih lihat ke apoteker, yang katakan ternyata di foto tersebut adalah istri apotekernya sama suaminya lagi bermesraan, begitu, saudara. Jadi kemudian apoteker berkata, oh ibu ternyata punya resep. Jadinya dikasih gitu loh, saudara, cyanidanya. Jangan ikuti ini, saudara, ya. Nah, saya kira Tuhan masih memberikan pengampunan kepada kita. Saudara, saya dapat sebuah video dari teman saya di Belanda, dia kirim begini. Saya coba pindahin, apa bisa bagus, enggak, saya nggak tahu. Tetapi ini membuktikan bagaimana Tuhan ini masih bekerja sampai hari ini, saudara. Ceritanya seperti ini, bahwa ada satu pasangan kampung jalan, terus kemudian kalau berapa lama ada seorang lari ingin merampok pasangan ini. Tapi begitu jalan mendekat, tiba-tiba kena petir, saudara. Kena petir, dia sampai jatuh, terus kemudian 2 kali kena petir. Dan ketahuannya kenapa? Setelah dia dirawat di rumah sakit, di dokter ditanya sama dokter, kenapa kamu bisa kena petir begitu? Dia bilang bahwa saya mau merampok pasangan ini, tapi nggak tahu kenapa saya kena petir 2 kali. Tuhan masih ada, saudara, sampai hari ini. Oke, coba baru putarkan boleh. Ya. Nah ini orang biasa, ini lari, ketangkap kamera CCTV soalnya. Lalu kemudian gak berapa lama saudara lihat, nah ini ada pasangan nih, ya, berdua tuh ya, saudara jalan. Lalu tiba-tiba, saudara kelihatan nggak sudah jelas ya? Oke, sekali. Dia sadar lagi. Ini rupanya kayak gitu kalau orang kenapa gitu. Dua kali, saudara, ya. Kalau dia tidak bertobat, saya kira 3 kali bisa. Dia ketinggalan mungkin angus sekali, saudara, ya. Sudah selesai. Boleh tepuk tangan, saudara. Bahwa saya kira segala sesuatu asalkan kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Tetapi kalau Dia sudah bekerja, saudara, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Amin, saudara. Pada pagi hari ini saya akan bicara tentang living, loving, and learning. Coba katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ya, belum makan semuanya nih, saudara. Coba 2 kali lebih keras. 1, 2, 3. Living, loving, learning. Oh, lumayan bahasa Inggrisnya, saudara, ya. Sekali lagi 2 kali lebih keras. 1, 2, 3. Living, loving, learning. Oke. Saudara, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang saya kira sangat penting sekali dalam hidup ini. Karena living, loving, and learning itu berbicara mengenai boleh dikasih lihat? Boleh dikasih lihat? So living, loving, and learning ini berbicara mengenai di dalam kehidupan kita. Setiap kali hidup ini ada hidup, loving, mengasihi, kita tidak pernah terpisah daripada kita mengasihi satu sama lain. Dan yang ketiga adalah learning, selalu harus belajar di mana-mana. Belajar terus.
Sudah ada kata-kata yang bagus mengadakan begini. Langsung aja. Langsung mengadakan dalam dikatakan bahwa live simply, love generously, and learn constantly. Saudara, living, loving, and learning adalah sesuatu yang sangat yang kita alami, kita hidup, kita bernafas, kita melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, aktivitas sehari-hari. Loving, kita mengasihi, and learning. Saya ingin mengajak kita melihat dari kehidupan seekor burung Raja Wali yang kita seperti sudah tahu semua, saudara. Bagaimana Raja Wali itu hidup, bagaimana Raja Wali itu mengasihi, dan bagaimana Raja Wali itu belajar. Karena saya percaya di antara burung yang paling membanggakan adalah burung Raja Wali. Karena itu, saudara, di dalam Alkitab sudah dituliskan bahwa kita ini seperti Raja Wali rohani. Next, saudara. Untuk itu saya ingin ajak kita melihat the story of eagle di dalam video yang menggambarkan bagaimana Raja Wali itu. Saudara, Raja Wali mempunyai banyak keunikan. Salah satunya adalah dia bisa hidup sampai berusia 70 tahun. Tetapi pada usia 40 tahun dia akan mengalami sebuah masa perubahan, yaitu bagaimana dia harus memasuki satu masa di mana masa itu akan disebut masa rejuvenation atau masa pemulihan, sehingga dia harus masuk ke dalam ruangan yang gelap, dingin, lalu kemudian paruhnya yang begitu kuat mulai dihancurkan sehingga berganti paruh yang baru. Saudara, coba ada suaranya. Suaranya dong. Stick, mana stick? Coba diulang.
Oke, next. Ya, Ayub pasal 39 ayat 27-29, saudara, ayat kita. Dan Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Thus the eagle soar at your command and build its nest on high. It dwells on a cliff and stays there at night. A rocky crag is its stronghold, and from there it looks for food. Its eyes detect it from afar. Ayub pasal 39 29 mengatakan demikian, bahwa apakah Raja Wali itu terbang tinggi oleh karena perintahmu dan membangun sarangnya di tempat yang tinggi dan tinggal di lembah, di jurang yang sangat terjal dan tinggal di sana pada malam hari, dan bebatuan yang sangat menakutkan atau yang menyeramkan itu menjadi pertahanannya. Dan dari situlah dia akan memandang dengan mata yang begitu tajam untuk melihat makanan, dan dia bisa melihatnya dari jauh. Raja Wali ini adalah sebuah binatang yang sangat berbeda dengan binatang lain, karena dia bisa berusia sampai 70 tahun. Tetapi pada usia 40 tahun dia mengalami masa transisi yang tadi kita melihat bahwa akhirnya bau paruhnya itu menjadi patah dan bagian masuk masa kesunyian, yaitu agar kekuatannya dipulihkan 2 kali lipat, saudara. Ya, dan Yesaya 40 ayat 31 berkata bahwa mereka yang menanti-nantikan, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Ya, namun mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan naik terbang tinggi seperti pada Raja Wali kekuatannya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, dan mereka berjalan dan tidak akan menjadi lesu, saudara. Nah, inilah sedikit gambaran tentang Raja Wali. Nah, kekristenan diibaratkan seperti Raja Wali. Pada pagi hari ini saya berbicara 3 hal mengenai kehidupan daripada Raja Wali itu. Itu bagaimana caranya hidup, dan bagaimana caranya mencintai atau mengasihi, dan bagaimana caranya belajar. Kita selalu berkata bahwa life is full of learning. Hidup itu penuh dengan pelajaran dan belajar dan belajar dan belajar. Dan karena itu kita tidak bisa berhenti untuk kita stuck di dalam hidup kita, tidak mau belajar. Seorang apoteker saja masih harus belajar karena akan muncul obat-obat baru, saudara. Dokter apalagi. Saya punya kenalan seorang dokter yang muda, yang masih muda tetapi pandai sekali, saudara. Di tangannya dia cuma punya iPhone, tetapi melalui iPhone-nya dia bisa akses ke seluruh obat-obatan yang ada di seluruh dunia, saudara. Dan dia bisa membaca dan dia menyelidiki obat tersebut, apa isinya dan sebagainya, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana cara yang mendiagnosis sebuah penyakit, lalu kemudian obat apa yang paling tepat. Tentunya latar belakang pendidikannya lah yang menentukan. Ya, kita tidak bisa orang biasa seperti dia. Tapi anak muda ini sangat pandai, saudara. Usianya baru 30 tahunan lebih, mungkin belum 40 tahunan, tetapi dia pandai dan dia tepat sekali ketika mendiagnosis sebuah penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kehidupan ini, bagaimana kita itu belajar dan belajar dan belajar setiap hari. Cara Raja Wali adalah next, living, loving, and learning, saudara. Kita akan cepat karena nanti akan ada pertemuan pekerja, saudara. Kita lompat, hidup, mencintai dan belajar. Next, the story about eagle and turkey, saudara. Living, kehidupan daripada Raja Wali adalah Raja Wali itu mengerti tentang hidupnya, tentang purpose dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa mengerti tentang purpose di dalam hidup kita, bahwa tiap orang tidak mempunyai tujuan yang sama dalam hidup ini. Setiap orang mempunyai kepandaian yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai hal yang berbeda dari satu yang lain. Bukan batuk, saudara, hanya gak enak kayaknya. Saudara, cara hidup kita ini sama semuanya. Diberikan nafas, diberikan kehidupan.
Tetapi cara kita menjalani kehidupan itu yang berbeda. Karena orang-orang tertentu mengerti purpose-nya, bahwa keberadaan kami, keberadaan kita di dunia ini, harus kita bisa menemukan purpose dalam hidup ini. Kalau kita tidak bisa menemukan purpose-nya, maka hidup kita akan berlalu dengan demikian. Di dalam bahasa Greek ada 4 kata yang menggambarkan tentang hidup ini. Dan ada suke, dan yang terakhir ada zoe. Zoe itu artinya hidup kehidupan Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan kehidupan Tuhan. Tetapi suke itu adalah hidup yang jalan sama seperti jam, 24 jam jalan begitu aja, tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian. Ada bios, saudara, bios itu juga artinya hidup. Nah, hidup yang kita maksudkan adalah ketika Tuhan memberikan talenta, ketika Tuhan memberikan arahan yang didepositokan dalam hidup kita. Saya percaya setiap orang mempunyai bakat, setiap orang mempunyai talenta, dan ketika kita menemukan arti kehidupan itu, purpose itu dalam hidup kita, maka kita bisa menjalaninya. Ada orang bisa bernyanyi, maka dia menjadi penyanyi. Ada orang bisa menulis, lalu dia jadi penulis. Ada orang mempunyai otak yang encar untuk belajar, mudah mengingat dan sebagainya, maka dia mungkin bisa menjadi dokter, dia mungkin bisa menjadi advokat, dia mungkin bisa menjadi orang-orang. Ada orang yang mempunyai jiwa entrepreneur, maka dia bisa menjadi businessman, saudara. Bermacam-macam didepositkan, ditaruh dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan ketika kita mengerti purpose, yang pertama adalah kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kedua, kita tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, lalu kita kembangkan sehingga kita menjadi maksimal di dalam hidup kita. Setiap kali saya menggambarkan bagaimana ada orang-orang yang penting. Tahukah saudara, dari sekian 50 sekian penerima Nobel Prize, saudara, yang Kristen itu separuh lebih, saudara. Bahkan penerima Nobel Prize yang dari China, orang-orang dari China, beberapa orang pandai China melarikan diri ke Amerika, lalu mereka menemukan banyak hal, lalu dan mendapatkan Nobel Prize, dan hampir 70% dari mereka ini itu adalah orang Kristen, saudara. Dan ini luar biasa sekali karena ketahuan dari nama dia Daniel, Samuel, saudara. Dan saya percaya orang-orang ini menemukan purpose-nya dalam hidup mereka. Mereka bisa menjadi periset, mereka bisa menjadi penulis, mereka menjadi penemu karena mereka mengerti akan purpose-nya. Hidup kita tidak sama satu sama lain, walaupun kita sama bernapasnya, jenis kelaminnya sama, tetapi rencana Tuhan dalam setiap orang tidak sama. Hanya satu mungkin yang sama adalah kita bisa mengerti melayani Tuhan. Tetapi selebihnya cara kita menerima, cara kita menggali itu adalah berbeda, saudara. Demikian juga dengan Raja Wali dan Turki atau Kalkun, saudara. Pada satu zaman Raja Wali dan Turki atau Kalkun ini bersahabat, saudara. Mereka terbang ke sana ke sini. Satu ketika mereka melihat satu tempat. Raja Wali ini berkata kepada Turki, saya lapar, mari kita cari makanan. Lalu mereka turun ke bumi. Dan pada waktu mereka terbang, mereka mampir di sebuah peternakan. Dia melihat ada sapi yang sedang makan. Lalu dia turun ke sana, dan ketika mereka berdua turun, lalu sapi ini berkata, "Hei, mari sini, ayo makan sama-sama. Ada makanan yang enak, dikasih jagung yang manis dan macam-macam." Lalu yang Raja Wali dan yang Turki ini atau Kalkun ini terheran-heran, dia berkata, karena selama ini dalam hidup mereka harus struggle untuk bisa mendapatkan makanan. Tetapi di tempat ini malah sapi itu berkata, silakan makan sebanyak-banyaknya. Lalu ini menarik perhatian, saudara. Lalu kemudian Raja Wali dan Kalkun itu ngobrol sama si sapi. Lalu dia berkata, kok kamu enak amat hidup kamu di sini? Oh iya. Lalu dia mulai bertanya kepada petani yang punya tempat itu dikatakan. Oh, petani ini, tuan petani ini sangat baik. Dia menanamkan semuanya, dia memberikan semuanya, apa yang dia tanam itu dia berikan untuk saya makan. Jadi saya makan cuma-cuma. Sapi itu menjadi gemuk, besar karena makanannya baik, karena ditanam sendiri lalu dikasih makan. Nah, setelah mereka, dua burung ini setelah selesai makan kenyang, mereka kembali. Di dalam perjalanan mereka ngobrol, saudara. Mereka ngobrol dan mereka berkata begini. Ingat tentang sapi ini, kok sapi itu hidupnya enak sekali ya. Sapi ini mengajak mereka untuk hidup sama-sama di situ. Lalu yang Raja Walinya berkata, saya ini
suka traveling, pergi sampai ke mana-mana, cari makan, kadang-kadang bertemu dengan beruang, bertemu dengan musuh, tidak gampang mencari makanan yang segar, yang enak. Lalu yang kalkun ini berkata juga, iya, saya juga lebih susah cari makanan. Sekarang kok si sapi enak-enakan makan dan ngajakin kita lagi. Lalu kemudian akhirnya mereka mengambil keputusan, saudara. Mereka terbang sekali lagi, mereka ke tempat itu, dan mereka makan lagi. Dan pada waktu mereka makan lagi, si sapi berkata, Tuhan petani ini sangat baik. Mereka welcome you untuk sama-sama saya tinggal di tempat ini. Malah dikasih tempat tinggal lagi. Lalu si kalkunnya memutuskan, saya akan tinggal aja di tempat ini, nggak mau terbang-terbang lagi lah. Karena capek ke sana ke sini, susah juga belum dapat makanan enak. Di sini udah pasti dapat makanan enak. Tapi namun si Raja Wali ini, dia berkata begini. Yang membuat dia berbeda, dia berkata, this is too good to be true. Ini terlalu enak, terlalu nyaman, terlalu mudah, dan hidup ini tidak seperti ini. Lalu dia berkata, nature saya adalah hidupnya bebas merdeka. Saya tidak mau terikat di sini, walaupun dikasih makan, dikasih tempat tinggal, saya tidak mau di sini. Akhirnya dia kembali terbang, saudara, karena dia tahu tujuan hidupnya. Dan saudara, tinggallah si kalkun makan sama-sama si sapi dan teman-temannya. Lalu enak cari makanan, makin lama mereka menikmati tempat di situ. Lalu satu ketika mereka mendengar bagaimana suami istri petani ini ngobrol. Lalu istrinya berkata, Thanksgiving sebentar lagi akan tiba. Alangkah enaknya kalau kita bisa masak kalkun. Lalu kedengaran sama si kalkun ini, saudara. Aku bilang, waduh celaka, saya mau dikorbanin. Dia berusaha lari dan dia mau terbang. Gak bisa terbang, saudara. Karena badannya udah kegendutan, saudara. Karena makan terlalu enak, udah kegendutan, akhirnya ditangkap dan jadi sajian untuk Thanksgiving, saudara. Saudara, dalam hidup ini nilainya adalah kita seringkali ketika merasa nyaman di satu keadaan, kita pikir itu adalah hidup kita. Belum tentu, saudara. Ada saatnya pintu dibukakan, ada saatnya pintu itu ditutup, saudara. Dalam hidup kita harus mengerti. Satu ketika ada pintu dibuka, kita berkata, Tuhan luar biasa sekali, saya diberkati, hidup ini bagus dan luar biasa. Tetapi setelah selang beberapa tahun, mungkin ada 10 tahun, saudara berkecimpung di dalam dunia itu, lalu kemudian kok kayaknya makin lama makin susah. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti nature kita harus tahu purpose Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita hidup terlalu lama di dalam keadaan nyaman, artinya kita berkata, Tuhan, what next? Sebuah pernyataan yang sederhana, namun pernyataan ini mengandung makna yang mendalam dalam hidup kita. Karena kita tidak akan kecewa ketika Tuhan mulai menutup pintu. Karena kita tahu somewhere ada pintu yang dibukakan Tuhan. Pintu yang baru Tuhan bukakan. Karena pintu yang lama ditutup, kita harus bisa melihat sesuatu demikian. Agar hidup kita tidak akan kecewa. Kalau sudah kecewa, menyalahkan Tuhan, begitu, saudara. Saya pikir saya seumur hidup akan menjadi begini. Saudara, belum tentu. Kita tidak pernah mengetahui. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalan, pikiranku bukanlah pikiran. Namun kita berulang kali sebagai manusia terjebak akan kenyamanan hidup, akan kenyamanan situasi, kondisi dan keadaan, sehingga kita lupa bahwa Tuhan ingin kita move on. Tuhan ingin kita terus bertumbuh dan berkembang. Ada situasi-situasi dalam hidup kita yang membuat kita kurang nyaman, tetapi bukan berarti situasi tersebut adalah jelek dan jahat. Situasi itu kita harus mengetahui, Tuhan, purpose-nya Tuhan dalam hidup saya ini apa? Sama seperti Raja Wali itu, purpose saya bukan untuk tinggal di dalam sebuah rumah, makan makanan yang enak disediakan. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa Raja Wali terbang sendirian. Raja Wali bisa melihat dalam jarak 5 km dengan pandangan yang fokus. Bayangkan kalau dia tinggal di rumah petani atau di tempat tinggal petani, maka mata dia tidak akan terlatih lagi. Lalu kemudian kekuatan sayapnya tidak terlatih lagi, karena sudah dapat makanan yang enak-enak, begitu, saudara. Kalau lihat kiri kanan sambil ngomong makanan yang enak-enak, saudara. Kadang-kadang makanan yang enak-enak itu meracuni kita, saudara. Membuat kita menjadi nyaman, membuat kita sini enak lah.
situasi yang enak dan sebagainya. Kita tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lain. Sehingga waktu rencana itu ditawarkan atau diberikan kepada kita, kita tidak siap. Karena itu saudara, kita melihat di sini. Picasso mengatakan, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Misalnya Picasso nih, seorang yang luar biasa, saudara, dia mengambil ini, saya percaya ini dari Alkitab, kalau saudara tahu. The meaning of life is to find your gift. Tahu talenta kita ini apa? Kalau kau sebagai seorang penulis lagu, kalau kau sebagai pelukis, kalau kau sebagai seorang perupa, saudara, maka temukan your gift, your talent. Tetapi kemudian tujuan daripada hidup itu adalah to give it away. Saudara, apa artinya? Jadilah dampak, sumbangkan apa yang menjadi kepandaian kita, karya kita kepada orang banyak. Saudara. Ya. Jangan untuk diri kita saja, tetapi itu buat kebaikan orang lain. Rick Warren mengatakan, your life has purpose. Hidupmu ini punya tujuan. Your story is important. Ceritamu itu adalah sangat penting. Your dreams count. Mimpi-mimpimu itu diperhitungkan. Your life matters. Hidupmu itu berarti loh. Matters itu artinya nggak cuma lewat begitu saja. You were born to make an impact. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. You were born to make an impact. Boleh lihat kiri kanan sambil ngomong sama tetangga saudara. You were born to make an impact. Anda hidup untuk menjadi dampak, begitu. Ya, bukan dampak yang biasa, tetapi dikatakan dampak, merubah cara berpikir hidup seseorang. Karena kenapa, saudara? You know you have purpose. Kita tahu kita punya purpose. Seperti Raja Wali ini, dia punya tahu hidupnya, dia punya purpose, saudara. Bahwa purpose-nya dia itu bukan enak-enakan hidup di rumah Pak Tani gitu. Disediain makanan, dia harus mencari makanan itu. Gambaran tadi bagaimana setelah Raja Wali dipulihkan, dia bisa terbang, dia ke laut dan dia bisa menangkap ikan, lalu dia bawa dengan cepat, dia bawa ke atas ke sarangnya dan dia memberi makan anak-anak. Dia mencabik-cabik baju, ada mencabik-cabik badan ikan tersebut, dia beri makan kepada anak-anak. Itu hidupnya seperti itu. Dia tidak bisa hidup mungkin dunia modernnya harus makan sushi begitu setiap hari karena harus yang segar begitu. Dia tidak bisa yang dimasakin begitu, saudara, karena yang dimasakin itu buat dia nggak enak. Dia harus makan yang segar-segar dan tidak bisa disediakan. Dia harus ngambil, dia harus turun terbang dan dia harus menangkap itu dan dia harus gunakan kekuatan dia. Kita tahu kita nggak mau seperti Turki itu, saudara ya. Berapa yang sudah mau Turki? Saudara Turki, saya mau biar saudara di rumah saya nanti pada waktu Thanksgiving saya ya kita makan Turki tersebut, saudara. Saya bagi-bagi juga sama tetangga saudara nanti. Living, kita harus mengerti purpose kita dalam hidup ini. Raja Wali tahu purpose, karena itu dia masih usia 70 tahun. Saya ketika mendengar ada orang yang baru 30 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ada orang usia 25 tahun sudah dipanggil Tuhan. Ya kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, bahkan sakit dan sebagainya. Tetapi saya rindu, saudara, paling tidak kita melewati 70 tahun, saudara. Masa sama Raja Wali aja kita kalah tua gitu, saudara. Raja Wali umurnya sampai 70, masa kita 30 sudah ngos-ngosan begitu, saudara. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengerti, mengetahui purpose, maka Tuhan akan mempercayai kita untuk lebih lanjut lagi. Amin, saudara. Kalau sudah sampai saya punya adik usianya 102, itu kelamaan, saudara. Sampai dia tante saya ini sudah makan, minum, diranjang. Dia waktu saya datang, dia saya mesti dekat, dia baru, oh si robot, dia manggil saya robot. Gue robot. Dia katakan, ini kenapa ya begini ya? Ini usianya sudah kepanjangan ini, udah kepanjangan umurnya. Kok kayaknya nggak dipanggil-panggil? Dia diranjang terus, saudara. Otaknya masih jalan loh, nggak lupa. Kayak dia masih ingat.
Yang lainnya banyak lupa, tetapi karena dia kenal saya dari kecil, jadi dia ingat begitu saudara. Yang short term memory mungkin dia nggak ingat, tapi yang long term dia ingat. Dia ngomong begitu, kelamaan hidupnya. Tentu kita nggak mau seperti itu saudara. 102 saudara bisa bayangkan ya. Saudara bisa bayangkan 102 nih, naik ke tempat ini sudah didorong, saudara. Duduk di kursinya 2 atau 3, karena satu buat taruh kaki, saudara. Kalau masih ke gereja, begitu semuanya sudah lihat tetangga, cuma lihat kiri kanan saudara. Bayangkan tetangga saudara udah umurnya 90 tahun, 80 tahun, lalu ke gereja di sini saudara, duduk gitu, lalu mukanya sambil melongok begitu saudara, ada yang kelihatan udah ileran begitu saudara, lalu kemudian sudah begini tangannya dari kebetulan begitu saudara bisa bayangkan saudara ya, karena saudara mungkin kepanjangan umurnya, saudara. Dari 9 tahun, saya sih juga nggak mau kependekan, saya mau yang pas aja begitu sebenarnya ya, pas juga nggak menderita, maksudnya ada orang sampai koma 3 tahun nggak sadar-sadar di rumah sakit begitu, itu juga nggak mau seperti itu saudara. Kita mau begitu sudah waktunya dipanggil, sebutlah saudara, berangkat begitu sambil pindah dari dunia ke surga begitu dengan jalannya yang dijemput kereta berapi saudara ya. Dari surga dikirim kereta berapi, kita berangkat begitu, lalu kemudian hidup di surga mana ini, bukain pintu, nanti ada saudara mau masuk pintu surga, karena ini siapa nih, kamu dulu baik nggak, dan sebagainya, sampai seperti sekelas itu saudara ya, nggak gitu lah seperti itu. Living, mari kita hidup sesuai dengan rencana. Katakan amin. Yang kedua adalah loving. Raja Wali ini ketika dia mencari pasangan, ke depan ini adalah Valentine saudara. Jadi yang belum mempunyai jodoh, katanya Valentine adalah hari baik untuk mencari jodoh begitu saudara. Bagi yang sudah kelamaan, saya sudah mau cari jodoh sekian lama belum ketemu, lalu mari minggu depan bikin pertemuan di sini saudara, kali aja saudara dapat jodoh minggu depan. Dan jangan lupa bulan Februari adalah tahun Kabisat 29 tahun 29. Saya membaca di Wikipedia saudara, ternyata tahun Kabisat itu adalah tahun yang spesial karena biasanya pada tanggal 29 ada banyak yang akan nembak pacarnya gitu saudara. Tapi bukan laki tapi perempuan yang akan nembak ke pria katanya. Dan kalau nembak dan diterima itu katanya akan dikasih disayangi seumur hidupnya katanya. Gak tahu percaya benar enggaknya saudara, tetapi itu yang dikatakan karena itu katanya sudah kebiasaan dari zaman dulu, di zaman Romawi katanya saudara ya. Jadi ingat tahun ini adalah tahun Kabisat, jadi saudara yang lahir tanggal 29 Februari, jadi berbahagialah, ulang tahun 4 tahun sekali, tahun ini dirayakan, jadi rayakan gede-gedean begitu saudara. Kalau dulu makan warteg, sekarang makan Kentucky Fried Chicken lah saudara ya. Nah saudara, cara Raja Wali mencari pasangannya adalah dia selalu test before trust. Kalau di dunia ini kan drive test drive itu saudara ya. Ada orang yang test drive saudara di dunia, saya pikir cuma di Eropa saja, ternyata di Indonesia juga udah mulai banyak test drive istilahnya. Pacaran ini yang paling lazim, paling banyak terjadi di Eropa adalah di antara sesama student saudara ya, di Jerman, di Belanda, di daerah-daerah kayak itu. Daripada kos 2 rumah, 2 tempat, mending kos 1 tempat. Jadi menghemat rumah, menghemat bayar kos begitu saudara. Dan ternyata mereka bisa hidup sama level 5 sama Warner bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Begitu mereka pulang ke Indonesia langsung putus. Selesai sekolah putus, lalu mereka akhirnya menikah dengan cari yang lain saudara. Istri saya menemukan sebuah cerita yang sangat luar biasa waktu dia di Belanda, yaitu dia ketemu dengan orang yang sama level, sama Warner saudara ya. Lalu orang tua cerita sama istri saya dengan begini, sekarang ini karena ngomongnya dalam bahasa Belanda kita kurang mengerti, tapi mamanya cerita sama istri saya dikatakan bahwa sekarang di negeri Belanda orang mau sama Warner itu ada aturannya, harus ada tanda tangan di depan notaris. Artinya ada harta terpisah loh saudara, harta terpisah. Jadi kalau ada sesuatu setelah mereka hidup sama-sama ya, lalu beli sesuatu,
Nanti begitu mereka pisahan, udah nggak suka lagi pisahan, lalu mesti bagi dua, saudara. Lalu pertanyaannya, kenapa nggak langsung menikah aja? Kenapa mesti ini? Ya, mereka kok gitu loh, saudara. Sebenarnya bahasa Belanda kurang tepat, Indonesia tepat. Itu kerbau kumpul begitu, saudara. Daripada satu ini kumpul kebo begitu, saudara ya. Kebo kumpul dalam satu rumah. Saudara, mereka punya aturan di sana. Yang pertanyaan kami adalah, kenapa nggak menikah aja? Kan hidup sama-sama kan susah. Kamu juga tidak terikat, kamu begini begitu. Tetapi kalau apa-apa bisa bisa juga nggak gampang, karena ada mesti dinotaris lagi dan sebagainya. Orang Eropa yang agak aneh. Mereka hidupnya seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, Raja Wali yang wanita, ini wanita nih saudara, dia memuji kalau ada pria yang mendekat kepada dia. Dia tidak langsung untuk langsung dari kita dibilang follow up, jadi follow me begitu saudara. Dia ngikutin gitu, tidak seperti itu, tapi dia puji. Pujinya bagaimana? Raja Wali wanita ini ngambil secaring ke ranting, dia terbang tinggi, lalu dia lepas ranting itu, lalu dia suruh kalau kamu cinta sama saya, kamu kejar ambil ranting itu. Lalu Raja Wali laki ini, saudara, yang naksir sama Raja Wali perempuan ini, dia nuki ke bawah dan dia kejar, dia ambil ranting itu, dibawa naik ke atas, dikasih ke Raja Wali perempuan. Dan Raja perempuan ini lemparin lagi, saudara. Yang laki itu kayak Blacky gitu loh, saudara. Ya kan kalau main kan suka ada tuh dengan tarik piringan, Blacky ambil, lalu diambil Blacky, balik lagi ke dia, lalu diambil apa itu frisbee atau apa itu namanya, saudara. Dilempar lagi, diambil lagi, dilempar lagi, diambil lagi. Nah, setelah Raja Wali perempuan ini beberapa kali, kan dia tahu bahwa pria itu ternyata cinta sama dia, diapain juga mau aja. Ini wanita-wanita seperti ini loh, saudara ya. Kalau istri saya katakan kita bukan bangsa TMP, gitu loh saudara ya. Jangan gampangan juga sama pria. Nah, saudara, lalu kemudian setelah terbukti demikian, lalu yang pria mulai percaya kepada perempuan ini, yang perempuan mulai percaya pada laki saudara. Lalu mereka mulai jalan-jalan, lalu mereka mulai pacaran. Dan cara mereka berpacaran itu sangat unik. Mereka terbang sama-sama naik ke atas, lalu kemudian menuki ke bawah, berpasang-pasangan begitu saudara. Mereka yang pria di depan, wanita di belakang, lalu ikut-ikutan begitu. Ya, bukan ngebut-ngebutan naik mobil, tapi dia ikutan menuki. Mereka menikmati waktu bersama. Dan menurut National Geographic, pasangan Raja Wali, pria dan wanita, itu jarang yang berpisah, kecuali mau memisahkan mereka. Raja Wali aja Alkitabiah loh, tapi kadang-kadang kita manusia kurang Alkitabiah. Raja Wali ini jarang ada Raja Wali yang jomblo, single parent gitu. Kecuali Raja Walinya mati ditembak sama mobil. Sebenarnya luar biasa sekali. Test before trust. Uji sebelum bisa dipercaya. Jangan sembarang, tapi yang sudah menikah, saudara bukan bisa. Yang belum nikah, ini loh saudara. Ya, yang mumpung masih sendiri-sendiri, ini kabar baik buat saudara. Ya, jadi jangan kelihatan, wah ini ganteng, ini boleh juga nih ukurannya nih. Buat tingginya 55 cm, tingginya 55,5 gitu kan? Jadi kan beda sedikit tidak usah ada ya. Biar perempuan pakai hak yang 20 cm. Kalau makan kayaknya celaka lah sekarang begitu. Jadi karena tinggi sama perempuannya. Saudara, mengasihi perlu diuji. Jangan kita diuji. Dalam hidup ini, jangan kita terlalu naif. Kita harus tahu hidup ini tidak bisa terlalu naif. Kita harus bisa menguji, saudara. Apakah ini memang dari Tuhan? Give, but don't let yourself to be used. Love, but don't let your life to be abused. Trust, but don't be naive. Listen to others, but don't lose your own voice. Berikan, tetapi jangan sampai dirimu digunain. Kasihi, tetapi jangan sampai hidupmu itu di-abuse. Percaya, tapi jangan don't be naive.
Saudara tahu, saya berulang kali kalau konseling orang, saudara, kalau yang perempuan sudah cinta sama laki, dia naif dengan saudara. Dia nggak tahu lakinya seperti apa. Pokoknya selama di depan dia menjadi malaikat, malaikatlah dia. Naif, saudara. Kita harus bisa melihat. Jangan, don't be naif. Test before trust. Mesti diuji, saudara, agar tidak dapat yang, karena bagi saya, saudara, saya percaya bagi kita sekalian, kita harus mengerti bahwa pacaran itu adalah persiapan untuk pernikahan. Kalau saudara cuma hanya mau main-main, ganti pacar, sini ke sana, sana ke sini, sini ke sana, sana ke sini, saudara lebih baik janganlah. Mendingan pelayanan yang banyak itu loh, saudara. Tapi om saya udah pelayanan 20 tahun nggak dapat jodoh, ini tetap jomblo aja. Ya mungkin requirement kita terlalu tinggi, cuma turunin sedikit itu loh, saudara. Ya, saudara trust but don't be naive. Dengar, listen to others. Buka dirimu, dengarkan orang lain, but don't lose your own voice. Artinya, kita boleh dengar ke orang lain, tapi jangan sampai kita tidak mempunyai suara. Artinya dipengaruhi gitu loh. Kita harus punya identitas, kita harus mengerti hidup ini, kita harus tahu. Raja Wali tidak mudah jatuh cinta, tapi sekali dia jatuh cinta, seumur hidup dia tidak akan berpisah. Biarlah hidup kita seperti demikian, menjadi contoh dan teladan for the next generation. Amin. Boleh tepuk tangan buat Yesus. Yang terakhir, saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, adalah learning. Saudara, learning ini sangat luar biasa sekali. Belajar. Be observing constantly. Stay open-minded. Be eager to learn and improve. Kita harus terus observing constantly. Open-minded. Jangan kita menutup diri. Saudara perhatikan. Selalu akan ada terobosan di dalam setiap 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin setiap tahun. Ada orang-orang yang berpikir dalam hidup ini. Ada orang-orang yang percaya idealismenya. Ada orang-orang yang berpikir bahwa mungkin ini bisa terjadi, mungkin ini bisa dilakukan. Orang-orang seperti itulah yang mau bekerja keras, yang mau fokus, yang mau observing constantly, terus belajar. Orang-orang inilah yang akan berhasil, saudara. Life is not just about somebody give you something. Hidup ini bukan seperti seseorang memberikan sesuatu kepada saudara, tapi hidup ini adalah Anda harus mencari. Tidak seperti apa yang dialami oleh kalkun. Kalkun ini dia sudah disediakan, terima, lalu dia makanin, saudara. Tapi hidup ini like eagle, observing. Dia bisa melihat dari 5 km jauhnya apa yang menjadi makanannya, sasarannya, dan dia punya fokus, pandangan yang terfokus, saudara. Bukan pandangan yang kiri kanan, yang double mind, tapi dia punya pandangan fokus. Saya percaya hidup ini full of learning, karena hidup ini adalah terus belajar, saudara. Saudara tahu iTunes di Apple? iTunes itu adalah sebenarnya tempat mendengar. Awalnya tempat dengar musik. Download musik, taruh di iTunes, kita dengar. Dan itu dikasih gratis, saudara. Semua orang bisa masukkan ke situ, mau musik apa, mau musik dangdut, musik gambang keroncong, dimasukin di situ, saudara bisa dengarkan. Saudara. Tetapi iTunes berkembang. Bukan cuma saudara bisa masukkan, tapi iTunes berkembang menjadi tempat di mana orang bisa jualan. Dia punya hasil karya dimasukkan ke iTunes, lalu iTunes mulai mempromokan seluruh dunia. Karena memang by that time pelanggan daripada Mac atau Apple, the iTunes semakin banyak. Lalu setelah itu mereka tambahkan lagi sekarang menjadi Apple TV. Saudara, Apple Music dulu sebelum Apple Music, orang-orang jadi bisa dengar, bisa beli lagu. Orang-orang bisa seperti kayak musik apa itu Keisha, musik yang saya punya radio, saudara, yang bisa dengerin seluruh lagu di radio tersebut. Spotify.
KBHI juga sekarang menjadi keluarin lagi Apple TV, saudara. Apple TV itu bisa nonton semua acara lebih daripada cable TV yang di sini, saudara. Dan kualitinya semuanya HD, tidak ada yang SD. Tapi sekarang ini terus berkembang. Karena ada orang-orang yang percaya. Idealisme tidak salah, saudara. Idealisme justru itu yang membuat orang menjadi thinker, pemikir ke depan. Idealisme is good. Memang agak ribet begitu, saudara, karena orang idealis. Tapi saudara, kalau bukan karena orang-orang idealisme seperti begini, maka kita tidak maju-maju gitu loh, saudara. Saudara bisa bayangkan dari hotel. Saya terus terang kalau pergi ke Singapura, yang menjadi penghambat utama adalah hotelnya mahal-mahal, saudara. Kita cannot afford untuk beli hotel $200 hanya untuk semalam. Saudara pergi ke England, ke London, hotelnya pound sterling, bisa harga 150 pound sterling. Kita pernah naik taksi dari airport ke hotel ya. Berapa pound sterling? Berapa? Pokoknya banyak sekali lah. Kayak 500.000 sampai hampir 1 juta. Dari airport ke hotel berapa tahun yang lalu sudah. Sekarang muncul Uber. Uber di dunia lagi saudara. Ya, di Belanda ada Uber. Di sini ada Uber. Kadang-kadang saya kalau mau pelayanan ke daerah Matraman begitu saudara ya, daripada saya nyetir mati-matian, mobil capek gitu saudara, cari aja Uber saudara. Uber paling cuma 30.000 sampai sana, pulang ke 30.000, enak lagi, bisa tiduran, bisa sambil ini lagi saudara, bisa sambil kerja lagi saudara, bisa bawa aja tinggal bawa Bolt sudah kerja, cuma hanya bayarin demikian, lebih murah daripada taksi. Ada Airbnb lebih murah daripada hotel. Kami nginep di Hong Kong pakai Airbnb. Saudara, lebih murah. Lalu kemudian harganya itu separuh lebih, saudara. Dan itu ada di seluruh dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena ada orang-orang idealis, saudara. Ada orang-orang yang berpikir tidak seperti biasa. Kalau orang berpikir seperti biasa, maka hasilnya seperti biasa. Tapi ketika seseorang mulai berpikir tidak biasa, maka dia jadi luar biasa. Be observing constantly. Terus memperhatikan constantly, saudara. Stay open-minded. Selalu kita membuka pikiran kita. Be eager to learn and to improve. Mau to learn, belajar, and to improve. Artinya, hari ini lebih baik daripada kemarin. Bukan kita hari ini lebih parah daripada kemarin, begitu saudara. Dari dulu, saudara, waktu saya masih suka Queens, lagu Rhapsody, Bohemian Rhapsody, saudara, saya selalu kagum dan berpikir bagaimana caranya ini orang nyanyi bisa begitu rapi, rapat, banyak sekali, kedengarannya seperti choir dan sebagainya. Saudara, luar biasanya begitu saya dengerin GAC rekaman, saudara, mereka juga luar biasa begitu, rapat-rapat bisa. Saya ini gimana cara? Ya om ya ditekan satu-satu semua dinyanyiin. Saudara, saya coba mau cari jalan pintas pakai apa itu? Kasih TC Helican, maksudnya jelek, saudara. Karena namanya suara asli gak bisa ditiru. Kenapa bisa terjadi? Saudara, karena ada orang yang punya idealisme. Saya bisa membuat seperti rompok orang. Yang mau nggak mau ya kerja keras, mesti rekamannya banyak, nyanyi. Saudara, sekarang saudara tahu dulu belum ada online shopping. Ada seseorang yang berpikir bahwa online shopping karena dunia internet itu semakin besar, semakin orang akan zamani informasi pakai internet sebagai orang mulai berpikir bagaimana caranya jualan pakai online. Nah ternyata jualan online sekarang luar biasa, saudara. Saudara tahu kantor-kantor yang ada di sekitar sini semuanya itu online shopping, saudara. Teman saya yang jualan di Tanah Abang, dia berkata, untung Pak saya juga udah mulai online sekarang. Kalau nggak repot. Karena semua orang dari seluruh Indonesia akan lihat online lebih enak daripada datang ke Jakarta. Mereka malah lihat ada gambarnya, ini bisa besar, berapa kopi, berapa banyak. Semuanya ada yang memikirkan, semuanya ada yang melakukan, semuanya ada yang berani ambil resiko. Stay open mind. Saudara, mari kita belajar. Mari saya menjawab, be eager to learn and improve. Apapun saudara, dalam hidup ini, mari kita mengikuti. Apapun dalam hidup ini, jangan kita puas hanya sampai di sini. Harus ingat juga kadang-kadang